네가 어떻게 지환이한테 그럴 수 있어. 당연하게 가지고 태어난 니들은 절대로 모르겠지. 그래서 지환이를 죽게 하고. 어떻게 그래! 강지환! Yori segera dilarikan ke rumah sakit. Saat Yori memasuki ruang operasi, Gangwook yang mengalami syok hebat tiba-tiba pingsan dan langsung mendapatkan perawatan. Sementara Yori berjuang di ruang operasi, Gangwook juga harus menjalani pemeriksaan. Beruntung, Gangwook tidak mengalami masalah serius pada jantungnya. Ia hanya mengalami syok dan stres berat akibat kecelakaan yang menimpa Yori. Saat Gangwook akhirnya sadar, hal pertama yang ia tanyakan adalah kondisi Yori. Beruntung, operasi Yori berhasil dilakukan. Namun, kondisinya masih cukup mengkhawatirkan. Dokter bahkan meminta keluarga Yori untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk karena Yori belum sadarkan diri dan dinyatakan koma. Mendengar hal itu, Gangwook langsung merasa sangat bersalah. Seharusnya dirinya yang tertabrak truk tersebut bukanlah Yori. Pil-dong dan Hyungmin berusaha menenangkan Gangwook. Mereka meyakinkan Gangwook bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat itu, Gangwook mendengar neneknya sedang berbicara melalui telepon dengan seseorang yang juga mengkhawatirkan kondisinya. Orang tersebut bahkan takut jika jantung yang didonorkan Jinhwan kepada Gangwook mengalami masalah. Dari situlah, Gangwook akhirnya mengetahui siapa pendonor jantungnya. Nenek Gangwook pun akhirnya menceritakan semuanya. Benar, seorang pria muda bernama Jinhwan adalah orang yang telah mendonorkan jantungnya kepada Gangwook. Sementara, wanita yang kemarin ditemui Gangwook adalah ibu Jinhwan. Wanita bernama Song Hye-won itu ternyata merupakan presiden direktur grup CL. Dan seperti yang Gangwook ketahui, grup CL adalah perusahaan yang dipimpin oleh Min Hwan. Hal itu berarti selama ini Gangwook hidup berkat bantuan mendiang Jinhwan, pria yang rela mengorbankan dirinya demi Yori. Gangwook tidak menyangka bahwa hidupnya dan Yori ternyata saling berkesinambungan dengan cara yang seperti ini. Sementara itu, di alam bawah sadarnya, Yori berjalan menyusuri sebuah padang yang sangat luas. Di sana, ia kembali bertemu dengan Anju dan juga pria yang dibunuh dan jasadnya disembunyikan di dalam bagasi mobil. Yori juga bertemu dengan anak kecil yang pernah melindungi adiknya saat kecelakaan, pelukis Duwon dan kekasihnya, serta semua arwah yang selama ini pernah Yori bantu. Satu persatu, arwah mereka datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Yori. Sementara itu, Gangwook memutuskan untuk pergi ke kuil tempat Jinhwan disemayamkan. Ia datang untuk mengembalikan kalung milik Jinhwan. Gangwook mengucapkan terima kasih kepada Jinhwan. Menurutnya, berkat Jinhwan, ia bisa bertemu dengan Yori. Dan pertemuannya dengan Yori adalah hadiah yang sangat berharga di dalam hidupnya. Namun, sekarang Gangwook takut kehilangan wanita yang dicintainya itu. Ia akan melakukan apapun untuk membawa Yori kembali ke sisinya. Tetapi saat ini, ia merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu, Gangwook hanya bisa berharap kepada Jinhwan. Ia berharap Jinhwan bisa membantunya membawa Yori kembali. Sementara itu, Yori kini berada di sebuah perbatasan menuju alam baka. Saat ia hendak melangkah pergi di dunia nyata, dokter tengah berusaha keras memberikan pertolongan karena kondisi Yori tiba-tiba memburuk. Yori berhenti bernapas dan berada dalam kondisi yang sangat kritis. Saat Yori benar-benar hampir pergi untuk selamanya, Jinhwan tiba-tiba datang dan menggantikan tempatnya. Yori pun langsung meminta maaf. Selama ini,
ini, ia merasa telah hidup menggantikan Jin Hwan. Namun, Jin Hwan hanya tersenyum. Sesuai dengan kata-katanya dahulu, jika ada seseorang yang harus mati, maka ia rela menggantikan Yori. Kini, menurut Jin Hwan, sudah saatnya dirinya kembali ke tempat yang seharusnya, yaitu keabadian. Setelah mengucapkan perpisahan kepada Jin Hwan, Yori akhirnya kembali ke dunia dan perlahan Yori pun membuka matanya. Hal itu membuat semua orang yang menunggunya merasa begitu lega, terutama nenek Yori dan juga Gangwook. 온 거 맞죠? Sementara itu, Min Hwan masih mendengar kabar bahwa Yori belum sadarkan diri dan Gangwook terus berada di sisinya. Artinya, tidak ada pergerakan dari keduanya dan Min Hwan bisa segera menyelesaikan rencananya hingga pengumuman resmi jabatan Presiden Direktur Grup CL dilakukan. Meski begitu, Min Hwan tampaknya tetap menyayangkan kondisi Yori yang kini tengah terluka. Saat Gangwook menemani Yori di rumah sakit, ia bertanya bagaimana Yori bisa berada di sana dan menyelamatkannya. Yori menjawab bahwa Jin Hwan lah yang telah memberitahunya. Gangwook kemudian menceritakan bahwa pendonor jantungnya ternyata adalah Jin Hwan. Dengan kata lain, sebagian dari Jin Hwan juga hidup di dalam diri Gangwook. Bagi mereka berdua, Jin Hwan seolah selalu menjaga dan menyelamatkan mereka. Kini, Gangwook yakin bahwa semua masalah akhirnya sudah teratasi dengan baik. Ia tidak menginginkan apapun lagi selain Yori yang terus berada di sisinya. Saat itu, kedua nenek mereka datang. Gangwook dan Yori sempat berusaha menjaga jarak. Namun kali ini, nenek Gangwook tidak ingin lagi memisahkan mereka. Ia lalu meminta maaf atas semua perkataannya dahulu. Menurutnya, seharusnya ia tidak pernah berusaha memisahkan Yori dan Gangwook. Terlebih setelah melihat bagaimana keduanya selalu saling menyelamatkan. Nenek Gangwook kemudian meminta maaf kepada Yori dan mengatakan bahwa kini dirinya merestui hubungan mereka berdua. Ia berharap kedua cucunya itu bisa hidup bahagia selamanya. Bahkan, nenek Gangwook berjanji tidak akan lagi mempercayai perkataan dukun. Nenek Yori kemudian bertanya mengapa mereka harus merahasiakan kondisi Yori yang sebenarnya sudah mulai membaik dan juga telah sadar. Yori menjelaskan bahwa mereka mencurigai kecelakaan yang menimpanya dilakukan atas perintah dari seseorang. Karena itu, Yori dan Gangwook ingin menyelidiki semuanya terlebih dahulu secara diam-diam. Gangwook kemudian membawa Yori pulang dan memintanya untuk beristirahat di rumah. Sementara itu, Gangwook sendiri yang akan mencari tahu siapa pelaku di balik semua ini. Yori kemudian bertanya apakah Gangwook baik-baik saja. Gangwook kini menggenggam tangannya tanpa menggunakan sarung tangan. Dan di saat itulah mereka menyadari sesuatu. Sejak Yori sadar, tidak ada lagi hantu atau arwah yang datang. Yori merasa bahwa setelah berpisah dengan para arwah yang selama ini pernah ia bantu, serta mengucapkan perpisahan kepada Jin Hwan, dirinya tidak lagi bisa melihat hantu. Dan mungkin ia tidak akan pernah melihat mereka lagi. Gangwook begitu lega mendengarnya. Akhirnya, kemampuan aneh yang selama ini dimiliki Yori benar-benar telah berakhir. Kini, mereka harus kembali fokus mencari pembunuh Songjae. Menurut Gangwook, Songjae dibunuh oleh seseorang yang ingin ia peras. Yori pun merasa bingung. Mengapa Songjae baru mencoba memeras orang tersebut sekarang? Padahal kecelakaan kapal pesiar itu sudah terjadi 12 tahun yang lalu. Apakah Songjae baru menemukan sesuatu saat pemakaman ayahnya? Atau mungkin ketika ia pulang ke rumah dan menemukan barang-barang lamanya? Namun, menurut Gangwook, saat polisi memeriksa tempat kejadian, mereka tidak menemukan sesuatu yang bisa dijadikan bukti atau mengarah kepada pembunuh Songjae. 너무 신경 쓰지 말아요. 이건 내가 알아서 할게.
Malam itu, Gangwook mengadakan makan malam perpisahan kecil bersama Pildong dan Hyungmin. Sebentar lagi, Gangwook akan dipindahkan ke unit kejaksaan regional di luar kota Seoul. Ia berniat mengajak Yori untuk bergabung. Namun, saat Gangwook menghubunginya, Yori ternyata sedang berada di dalam sebuah taksi dan hendak pergi ke suatu tempat. Yori justru berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya ingin beristirahat di rumah saja. Ternyata, Yori pergi ke rumah Park Sung-jae. Ia ingin mencari bukti atau apapun yang bisa mengungkap identitas pembunuh Sung-jae. Di sana, Yori menemukan sebuah kamera. Namun sayangnya, kartu memori kamera tersebut sudah kosong. Tidak ada apapun di sana selain barang-barang milik Sung-jae. Tiba-tiba, Yori mendengar seseorang masuk ke dalam rumah. Ia pun segera bersembunyi. Yori yakin orang itu adalah pembunuh Sung-jae dan bersiap untuk menyerangnya. Namun, saat Yori hendak menyerang orang yang ia curigai itu, ia justru melihat Gangwook. Ternyata, Gangwook juga datang ke rumah Sung-jae untuk mencari bukti. 강우 씨? 요리 씨가 여기 왜 있어요? Bertepatan pada saat itu, sebuah bola golop milik Sung-jae tiba-tiba terjatuh dan terbelah menjadi dua. Di dalamnya terdapat sebuah kartu memori dan kartu tersebut berisikan rekaman yang selama ini mereka cari. Rekaman saat Min Hwan dengan sengaja melepaskan tangan Jin Hwan hingga Jin Hwan pun jatuh ke laut. Hari itu adalah hari peringatan kematian Jin Hwan yang ke-12. Semua orang diundang termasuk Hari dan ibunya. Ok Jae-hee merasa yakin bahwa selain peringatan kematian Jin Hwan, hari itu juga akan menjadi hari pengumuman Presiden Direktur baru Grup CL. Song Hye-won diyakini akan menyerahkan perusahaan tersebut kepada Min Hwan. Karena itu, Ok Jae-hee langsung bergerak cepat dengan memperkenalkan Hari, putrinya, kepada Song Hye-won. Saat semua orang termasuk Min Hwan menghadiri acara tersebut, polisi mulai bergerak. Rumah dan kantor Min Hwan pun digeledah. Di sana, polisi menemukan kamera yang berkaitan dengan kejahatan Min Hwan. Penemuan itu membuat Gangwook dan pihak kepolisian segera bergerak untuk menangkap pelaku kejahatan yang selama ini mereka cari. Di acara peringatan kematian Jin Hwan, Min Hwan memberikan sedikit cerita tentang adiknya. Ia mengatakan bahwa Jin Hwan bukanlah sekedar adik baginya. Jin Hwan sudah seperti kakak dan juga teman yang selalu bisa ia andalkan. Saat ibunya juga memberikan kata-kata untuk mendiang putranya itu, Song Hye-won bersiap menyampaikan sesuatu yang penting mengenai masa depan grup CL. Namun, sebelum ia menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Yori muncul. Semua orang yakin Yori masih dalam keadaan koma. Karena itu, kedatangan Yori membuat semua orang jadi terkejut. Di hadapan mereka semua, Yori menunjukkan bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Jin Hwan 12 tahun yang lalu. Semua orang, termasuk Song Hye-won, terkejut ketika mengetahui bahwa Min Hwan lah yang telah menyebabkan kematian Jin Hwan. Selama ini, ia hanya berpura-pura menjadi putra dan kakak yang baik tanpa pernah menunjukkan rasa bersalah. Saat Min Hwan berusaha menjelaskan dirinya, Song Hye-won mengatakan bahwa hukum yang akan memastikan keaslian rekaman tersebut. Min Hwan pun jadi kesal. Ia merasa ibunya lebih memilih mempercayai video dan juga Yori daripada dirinya. Menurut Min Hwan, sejak kecil ibunya selalu mempercayai Jin Hwan dan itulah alasan mengapa semua ini terjadi. Yori kemudian bertanya mengapa Min Hwan melakukan semua itu. Bagaimana Min Hwan tega melakukan hal seperti itu kepada Jin Hwan? Namun, Min Hwan justru muak
mendengar nama adiknya itu. Ia muak dengan hidupnya yang selama ini selalu berada dalam bayang-bayang orang lain. Sebagai seorang anak adopsi, setiap hari Min Hwan selalu dipenuhi dengan rasa takut. Ia takut semua yang dimilikinya akan direnggut darinya, perusahaan, ibunya, dan juga Yori, wanita yang sudah lama ia cintai. Yori tidak habis pikir, apakah hanya itu alasan Min Hwan melakukan semua ini? Membiarkan Jin Hwan meninggal, membunuh Song Jae, bahkan berusaha mencelakai Gang Wook. Menurut Yori, Min Hwan hanya mempedulikan dirinya sendiri. Ia tidak pernah menyadari betapa selama ini Jin Hwan begitu mempercayai dirinya. Tak lama kemudian, 지환이를 죽게 하고 결국 네가 한 행동들 이유가 돼? Tak lama kemudian, Gang Wook datang bersama pihak kepolisian dan langsung menangkap Min Hwan. Min Hwan mengira dirinya ditangkap hanya karena kasus kematian Jin Hwan. Namun ternyata bukan hanya itu. Min Hwan terkejut ketika Gang Wook dan polisi juga menemukan bukti bahwa dialah yang telah membunuh Song Jae. Penangkapan Min Hwan tentu saja membuat semua orang terkejut. Bersamaan dengan itu, di galeri seni Cheon, Soo-hyun datang untuk menyita berbagai dokumen dan barang bukti. Ternyata, orang-orang yang selama ini menjadi pelindung Ok Jae-hee tidak mampu mencegah penangkapannya. Berkat laporan Gang Wook kepada Kementerian Kehakiman, saudara Ok Jae-hee yaitu Ketua Jaksa Ok Jae-dong akhirnya ikut diperiksa. Dari penyelidikan tersebut, ditemukan bukti suap dan juga dana gelap yang selama ini dikelola oleh Ok Jae-hee melalui Reina Hotel. 1 tahun kemudian, setelah ibunya dipenjara dan terbukti bersalah, Hari yang dahulunya hanya seorang putri yang suka bermalas-malasan, kini ditugaskan menjadi seorang resepsionis hotel. Hal itu terpaksa ia lakukan karena dirinya diminta untuk belajar dari bawah. Beruntung, Hari tidak ikut di penjara bersama ibunya. Ibunya yang kini tampaknya mulai menyadari kesalahannya, meminta Hari untuk terus bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh. Siapa tahu, suatu hari nanti, sepupunya, Chon Yori, yang kini telah resmi menjabat sebagai presiden direktur dari Reina Group, mau menunjuk Hari atau Dong Jun sebagai direktur di salah satu anak perusahaan. Menurut Ok Jae-hee, bagaimanapun juga mereka tetap keluarga. Sementara itu, kini Yori berada di sebuah taman di kota Gyeongju, tempat Gang Wook ditugaskan. Beruntung, hari itu Yori sedang menghadiri rapat di salah satu anak perusahaan yang berada di kota tersebut. Jadi, ia bisa sekaligus menemui kekasihnya. Namun, menurut Gang Wook, Yori tidak perlu lagi melakukan hal seperti itu. Sebentar lagi, ia akan kembali dipindahkan ke Kejaksaan Pusat di Seoul. Bukan hanya itu, Gang Wook juga akan mendapatkan kenaikan jabatan. Artinya, mulai sekarang, mereka tidak perlu lagi bersusah payah meluangkan waktu untuk bertemu. Setelah kembali ke Seoul, Gang Wook berjanji akan selalu mengajak Yori berkencan. Sementara itu di penjara, Song Hye-won datang menjenguk Min Hwan. Setiap kali bertemu ibunya, Min Hwan selalu merasa bersalah. Ia bahkan takut menatap wajah ibunya. Terlebih setelah semua yang ia lakukan terhadap Jin Hwan terbongkar. Namun, Song Hye-won mengatakan bahwa dirinya tidak pernah sekalipun membeda-bedakan kedua putranya. Saat nenek mereka dahulu ingin mengirim Min Hwan ke luar negeri karena takut Min Hwan menjadi serakah sebagai seorang anak adopsi, Song Hye-won justru menjadi orang yang selalu membela Min Hwan. Baginya, Min Hwan juga adalah keluarganya. Bahkan, Min Hwan lebih dahulu hadir dalam hidupnya sebelum Jin Hwan lahir. Mendengar perkataan itu, Min Hwan akhirnya meminta maaf dengan tulus dan mengakui semua kesalahannya di hadapan ibunya.
Song Hye-won kemudian mengatakan bahwa suatu hari nanti, jika Min-hwan sudah bebas dan benar-benar menebus semua kesalahannya dan merasa tidak memiliki tempat untuk pulang, pintu rumahnya akan selalu terbuka untuk Min-hwan karena bagaimanapun juga Min-hwan tetaplah putranya. Singkatnya, Gang-wook akhirnya kembali ke Kejaksaan Seoul. Bahkan, kini ia bukan lagi seorang jaksa biasa. Gang-wook telah menjadi wakil kepala kejaksaan. Nam Sang-hu langsung menyambut kedatangannya. Ia bahkan mengaku heran bagaimana Gang-wook bisa naik jabatan dengan begitu cepat, padahal Gang-wook tidak memiliki koneksi khusus. Gang-wook hanya menjawab bahwa dirinya bekerja keras dan selalu mengikuti peraturan. Baginya, hal-hal tersebut memang merupakan dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Lalu, bagaimana dengan Yori? Setelah resmi menjabat sebagai presiden direktur grup Reina, Yori tetap menjalani kehidupannya seperti biasa. Ia masih sibuk bekerja. Namun kali ini, sifat Yori telah banyak berubah. Ia tidak lagi menjadi sosok bos yang tertutup dan dingin seperti dahulu. Kini, Yori jauh lebih ramah dan juga lembut kepada orang-orang di sekitarnya. Dan karena kemampuannya telah benar-benar menghilang, Yori kini bisa menyentuh orang lain tanpa rasa takut. Ia tidak perlu lagi khawatir membuat orang lain salah paham atau ketakutan karena para arwah yang datang menghampirinya. Kini, keinginan Yori dan Gang-wook akhirnya terwujud. Mereka bisa bergandengan tangan kapanpun mereka mau. Sesuatu yang mungkin terlihat biasa bagi orang lain, ternyata terasa begitu ajaib bagi mereka berdua. Gang-wook pun penasaran. Keajaiban seperti apa lagi yang akan menanti mereka di masa depan? 다음번 기적은 뭐로 할까요? Terkadang, seseorang harus melewati rasa takut, kehilangan, dan perpisahan untuk menyadari bahwa cinta yang tulus tidak pernah benar-benar pergi. Seperti Yori dan Gang-wook, mereka yang ditakdirkan untuk bersama mungkin akan dipisahkan oleh berbagai keadaan. Tetapi pada akhirnya, cinta akan selalu menemukan jalan untuk mempertemukan dua hati yang selalu menjaga.